Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Dermawan dari kelas 1A dan 4 akuntansi. Dan kali ini saya akan membahas Project Citizen mengenai masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, yaitu pencemaran sampah plastik. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua latar belakang, yang ketiga dampak, dan yang keempat yaitu solusi. Yang pertama definisi. Sampah plastik. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik dan tidak dapat diuraikan begitu saja. Dan juga butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat diuraikan. Penguraian sampah plastik diperlukan waktu sekitar 50-100 tahun. Membutuhkan waktu 2 generasi mengurai usia sampah plastik. Karena rata-rata umur manusia di Indonesia berkisar antara 60-70 tahun. Terus, artinya sampah belum terurai semasa manusia hidup. Untuk mengurai plastik, seperti contohnya bungkus deterjen, itu sekitar butuh 50-80 tahun. Sedangkan kantong plastik, itu yang sering kita pakai, diperlukan waktu 10-20 tahun untuk hancur. Yang kedua, latar belakang. Sampah plastik sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di perkotaan. Kebanyakan masyarakat memilih untuk membuang sampah plastik di berbagai tempat umum seperti di jalan, sungai, atau pekarangan kosong. Mengingat sampah plastik sulit terurai, maka akan mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apabila pembuangan sampah semakin tidak terkendali, akan berakibat menumpuknya sampah di tempat penampungan sementara dan tempat pembuangan akhir. Penggunaan plastik dalam kehidupan manusia semakin lama semakin meningkat. Peningkatan pemanfaatan plastik ini terjadi karena plastik bersifat ringan, praktis, ekonomis, dan dapat menggantikan fungsi dari barang-barang lain. Sifat praktis dan ekonomis ini menyebabkan plastik sering dijadikan barang sekali pakai, sehingga semakin banyaknya penggunaan perlengkapan dari bahan plastik, terutama dalam kemasan air minum yang terbuat dari botol plastik. Yang ketiga, dampak. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Dampak ini ternyata sangat signifikan. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Berikut 4 dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai. Munculnya plastik merupakan sebuah inovasi membuat sebuah kemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Bahan ringan, ergonomis, serta tidak mudah sobek atau pecah membuat plastik sangat digemari. Namun sayangnya, inovasi yang cemerlang ini membawa bencana bagi kelestarian bumi sebab sangat sulit untuk terurai di alam. Membutuhkan ratusan tahun hingga sampah plastik bisa terurai. Hal ini membuat sampah plastik terus menumpuk di bumi. Walaupun banyak plastik sekali pakai yang mengklaim mudah hancur, nyatanya sampah plastik sekali pakai hanya bisa hancur menjadi ukuran yang lebih kecil, yang dikenali dengan sebuah mikroplastik. Namun, itu tidak benar-benar terurai di tanah. Yang kedua, pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik. Kebiasaan membakar sampah masih sering dilakukan oleh masyarakat. Sampah yang dibakar tidak hanya berupa sampah dapur, tapi juga banyak sampah plastik yang ikut terbakar. Padahal asap hasil pembakaran sampah plastik sangat membahayakan kesehatan manusia. Akibatnya pencemaran udara terjadi dan kualitas udara di lingkungan menjadi menurun. Yang ketiga, ekosistem di laut terganggu akibat banyaknya sampah plastik.
Tidak hanya tanah dan udara saja yang tercemar akibat sampah plastik, tapi juga laut. Justru permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik sangat tinggi. Sebab banyak sampah plastik yang terbawa air laut dari sungai-sungai yang tercemar. Selain itu, banyak manusia yang menjadikan laut sebagai tempat sampah terbesarnya. Dampak dari banyaknya sampah plastik di laut membuat ekosistem di laut terganggu. Banyak makhluk hidup laut yang mengira bahwa sampah plastik yang terombang-ambing di laut adalah mangsanya, sehingga ikan-ikan besar memakan sampah plastik tersebut. Akibatnya mereka mati karena memakan sampah plastik. Yang keempat, penggunaan plastik mengganggu kesehatan manusia. Fakta bahwa plastik juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Plastik menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk membuatnya kuat dan tidak mudah pecah. Senyawa tersebut sangat mudah bertransfer ke dalam makanan atau minuman. Tidak hanya itu, ikan-ikan yang biasa manusia konsumsi juga telah terkontaminasi oleh mikroplastik di dalam tubuhnya. Jadi secara tidak langsung manusia juga ikut memakan plastik dari ikan yang dimakan. Dan yang keempat, yaitu solusi. Solusi untuk mengurangi pencemaran plastik. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran sampah plastik dengan hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Biasakan untuk membuang sampah plastik di tempat sampah, bukan sembarangan, agar lingkungan tetap bersih dan tidak tercemari. Yang kedua, pisahkan tempat sampah sesuai jenisnya. Setelah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, lakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Hal ini dilakukan agar memudahkan orang lain atau diri sendiri ketika ingin mendaur ulang sampah tersebut. Yang kedua, reduce, reuse, dan recycle. Cara mengatasi pencemaran plastik akibat sampah plastik yang ketiga ialah melakukan 3R. Ini reduce, yaitu mengurangi. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali. Dan yang ketiga, recycle, yaitu olah kembali. Cara ini hanya bisa digunakan untuk sampah-sampah anorganik seperti sampah plastik tersebut. Yang keempat, gunakan tempat makan dan minum yang bisa digunakan berulang. Cara mengatasi pencemaran akibat sampah plastik berikutnya ialah dengan menggunakan tempat makan dan minum yang dapat dipakai berulang. Cara ini tentu efektif untuk mengurangi limbah plastik dan pencemaran tanah. Dan yang kelima, pakai kantong belanja sendiri. Bawalah kantong belanja sendiri yang terbuat dari kain atau daur ulang limbah plastik dan bisa dipakai berulang. Dengan begini, kita bisa mengurangi limbah plastik tersebut. Tidak memakai sedotan plastik. Cara mengatasi pencemaran akibat limbah plastik selanjutnya ialah dengan tidak menggunakan sedotan plastik. Oleh karena itu, sebaiknya mengganti kebiasaan menggunakan sedotan plastik dengan sedotan bambu atau stainless steel. Keduanya bisa digunakan berulang dan tidak menjadi limbah sampah hingga mencemari tanah dan lingkungan. Sekian pembahasan materi mengenai pencemaran sampah plastik dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.